Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau dulu, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia.
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia dan mulia. Haleluya, kami bersyukur setiap kali dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya, terpujilah Engkau.
you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Look into your eyes, stir up within me. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Look into your eyes, I want to know you. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Look into your eyes, stirred up within me. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Di hati ini lah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menjadi tempat kediaman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa mengajari kami, memperlengkapi kami Tuhan. Segala sesuatu yang baik datang daripada Tuhan. Kami bersyukur. Melalui hati kami yang lapar dan haus akan Engkau, Engkau boleh menampakkan diri kepada dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah segala yang bernafas memuliakan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik.
Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Baik, Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Baik, tidak ada? Ayah habis mau cerita? Baik. Pada kemana semua ini? Oke. Mari kita mulai. Kata-kata ini seharusnya itu ya, menyelesaikan. Moto setiap orang harusnya menyelesaikan kehendak Bapa. Gitu. Lalu dulu Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu gitu. Nah, tentu itu harus berkelanjutan gitu ya. Moto kita harusnya adalah menyelesaikan kehendak Bapa. Aduh, sempurna ya. Kata-kata ini seharusnya menjadi panduan manusia untuk menemukan jalan masuk dan menjadi kompas yang menuntun tindakannya. Ya. Dari situ saudara, dari komitmen di dalam hati kita ingin menyelesaikan kehendak Bapa, maka dari situ akan ada seperti kalau dikatakan di sini kan kompas penunjuk arah gitu. Jadi sehingga kemanapun kita bergerak maka arah kompas itu kan akan menunjukkan arahnya gitu ya, sesuaikan dengan medan magnet itu kan yang ada di sana gitu. Kemana kita bawa, kemana kita putar gitu kan, dia kan akan selalu ikut. Nah ya demikian orang yang memiliki tekad menyelesaikan kehendak Bapa gitu. Nah ini sebetulnya yang menjadi pintu masuk kita gitu. Untuk tetap ada di arah menuju kepada kerajaannya gitu ya. Inilah tekad yang harus dimiliki manusia. Menyelesaikan sepenuhnya pekerjaan Tuhan di bumi dan bekerja sama dengan pekerjaan Tuhan dalam daging. Ya. Kalau dikatakan di bumi, itu berarti secara global semuanya. Tapi kalau dikatakan dalam daging, kita secara pribadi. Ya. Inilah tugas manusia. Hingga suatu hari ketika pekerjaan Tuhan selesai, manusia akan dengan gembira mengucapkan selamat jalan kepadanya. Karena dia harus kembali lebih awal kepada Bapa di sorga. Bukankah ini adalah tanggung jawab yang manusia harus penuhi? Kalau dulu kan ketika Tuhan Yesus pergi itu saudara,
ketika dia naik itu kan. Murid-murid kan tidak mengatakan selamat jalan gitu kan. Karena memang Tuhan mengatakan gitu, aku akan segera kembali. Aku segera kembali. Gitu. Dan aku cuma menyediakan tempat bagimu. Gitu. Kalau sudah selesai, aku pasti kembali. Gitu ya. Nah sekarang saudara, coba nanti bayangkan suatu saat bahwa kita akan mengucapkan selamat jalan gitu kan kepadanya, karena dia harus kembali lebih awal kepada Bapa di sorga gitu. Nah saudara, walaupun nampaknya saudara sulit menggambarkan keadaan itu ya, namun kalau kita lihat secara logika gitu ya, bahwa memang ya hal itu harus terjadi gitu. Bagaimana nanti keadaannya gitu, saya tahu saudara, Tuhan itu penuh dengan hal-hal misteri gitu ya. Nah tapi semakin normal kita menjalaninya, maka itu justru semakin semakin nyata gitu. Jadi gak ada misteri lagi gitu. Jadi walaupun belakangan ini kita tidak lagi merasakan hal-hal supranatural gitu ya, justru sekarang ini malahan Tuhan semakin nyata saudara ya. Walaupun seperti saya katakan tadi ya, tidak merasakan hal-hal yang dulu gitu ya, fenomena-fenomena tertentu gitu ya. Namun kehadiran Tuhan makin lama makin nyata gitu. Pada zaman kasih karunia, ketika Tuhan kembali ke tingkat yang ketiga dari sorga, pekerjaan penebusan Tuhan terhadap seluruh umat manusia sebenarnya telah bergerak menuju ke bagian akhirnya ya. Nah saudara, istilah ke tingkat yang ketiga dari sorga, nah, itu satu istilah gitu ya sebetulnya gitu. Nah jadi berarti ada tingkat yang lebih tinggi dari situ. Tentu pandangan Tuhan berbeda dengan pandangan manusia gitu. Kalau pandangan manusia tingkat ketiga berarti kayak level ketiga gitu. Kalau kita misalnya naik pesawat luar angkasa gitu, kita melembus kira-kira 2 lapisan lah untuk masuk ke lapisan ketiga gitu. Kan itu bayangannya. Nah jadi ketika dikatakan di situ, itu adalah sebetulnya bahasa untuk manusia itu bisa mengerti bahwa ada beberapa tingkat lagi yang harus dicapai oleh manusia gitu. Jadi itu untuk membuat gambaran di dalam pikiran manusia gitu. Karena kan ya Tuhan itu kan ada di mana-mana kan sebetulnya kan. Justru yang gak ada tingkatan-tingkatan lagi gitu sebetulnya. Kita tidak perlu membayangkan harus dengan sekuat tenaga untuk mencapai, mungkin kalau dulu kan dengan kekuatan untuk menenangkan pikiran untuk sampai ke sana gitu. Maka banyak para hamba-hamba Tuhan berikutnya gitu yang berusaha ingin mencapai level tertentu dengan berbahasa roh lah, dengan berpuasa lah gitu kan. Nah tentu saudara, sekarang kita harus lebih lebih berhikmat lah gitu. Kita lebih mengerti bahwa bukan seperti itu yang dimaksudkan. Oke? Nah lihat, dikatakan tadi
ketika Tuhan kembali ke tingkat yang ketiga dari sorga. Pekerjaan penebusan Tuhan terhadap seluruh umat manusia sebenarnya telah bergerak menuju ke bagian akhirnya. Yang tersisa di bumi adalah salib yang Yesus pikul di punggungnya, kain kafan yang membungkus Yesus, dan mahkota duri serta jubah ungu. Itu tertinggal ya. Yang Yesus kenakan, tanda kurung, ini adalah benda-benda yang orang Yahudi gunakan untuk mengejeknya. Artinya, setelah pekerjaan penyaliban Yesus menyebabkan kegemparan yang besar, segala sesuatunya menjadi tenang kembali. Sejak saat itu, murid-murid Yesus mulai melanjutkan pekerjaannya, menggembalakan dan menyirami gereja di mana-mana. Isi dari pekerjaan mereka adalah sebagai berikut. Mereka meminta semua orang untuk bertobat, mengakui dosa-dosa mereka, dan dibaptis. Dan para rasul semuanya pergi untuk menyebarkan kisah yang sebenarnya terjadi tentang penyaliban Yesus. Apa misteri di baliknya? Kenapa Yesus harus mati? Itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga di mana-mana orang harus bertobat, gitu kan. Ketika orang mendengarkan cerita mereka, mereka terharu. Terus gimana dong gitu? Apa yang harus kami lakukan? Berilah dirimu dibaptis, bertobatlah, lakukanlah hal-hal yang baik. Kan itu kan inti sebetulnya kan. Lalu nantikanlah kedatangan Tuhan. Itu kan terus dari dulu kan. Ya kalau boleh dibilang inti dari semua ajarannya ya itu gitu. Kamu itu masuk surga bukan karena perbuatanmu, bukan karena kekuatanmu, tapi oleh karena anugerah Tuhan, bla 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 gitu ya. Rajinlah beribadah, ditambahi dengan berikanlah persembahan ke rumah Tuhan dan sebagainya. Lalu kalau engkau sudah merasakan kasih Tuhan, maka engkau harus juga memberitakan Injil kepada lingkunganmu. Tapi berhati-hatilah, jangan paksakan. Kita harus mengikuti aturan pemerintah dan sebagainya gitu ya. Tapi kebanyakannya kan tidak bisa melepaskan manusia atau orang-orang Kristen itu dari dunia. Justru mereka seperti dianjurkan untuk ya bekerjalah baik-baik, kira-kira gitu. Baik. Dan karena itu semua orang tidak berdaya selain bersujud di hadapan Yesus untuk mengakui dosa-dosa mereka. Dan selain itu, para rasul pergi kemana-mana untuk menyebarkan firman yang Yesus ucapkan. Sejak saat itu dimulailah pembangunan gereja pada zaman kasih karunia. Apa yang Yesus lakukan selama zaman itu juga berbicara tentang kehidupan manusia dan kehendak Bapa di sorga. Hanya karena zamannya berbeda, banyak dari perkataan dan penerapan itu sangat berbeda dari zaman sekarang. Namun secara hakikat keduanya tetap sama. Keduanya adalah pekerjaan Roh Tuhan dalam daging. Tepat dan persis demikian. Pekerjaan dan perkataan semacam ini telah terus berlanjut sampai saat ini. Dan dengan demikian, hal semacam ini masih disampaikan di antara lembaga-lembaga keagamaan zaman sekarang. Dan itu sama sekali tidak berubah. Ketika pekerjaan Yesus selesai dan gereja-gereja telah berada di jalur yang benar dari Yesus Kristus, Tuhan tetap memulai rencananya untuk tahap pekerjaannya yang lain, yaitu perkara kedatangannya menjadi daging pada akhir zaman. Kalau saudara perhatikan bagaimana saya menjelaskan gitu ya. Tentang apa yang dimaksud tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kalau dia
sudah menginjakkan kakinya pertama kali di Bukit Zaitun gitu kan. Nah, sekarang kita itu dibawa ke arah yang lebih praktis gitu. Praktis itu bisa kita lihat dalam kenyataannya dalam hidup kita. Kedatangan Tuhan itu bisa kita lihat di dalam diri kita. Tuhan yang berinkarnasi itu boleh menerangkan langsung dengan pengalaman kita. Jadi tepatlah yang dikatakan bahwa Bapa itu mengajar kita secara langsung tanpa melalui orang lain. Itulah pengalaman praktis, saudara. Artinya, ya. Jadi saya sering takjub gitu ya dengan kata-kata yang saya ucapkan gitu ya. Takjubnya itu, saudara, dari mana ya tadinya perkataan seperti ini muncul ya. Ketika saya membuka mulut saya gitu, jadi saya boleh merasakan gitu ya, semakin saya itu pasrah kepada Dia gitu, semakin saya menundukkan diri saya gitu, semakin saya lapar dan haus akan Dia gitu, maka saya boleh melihat bagaimana di dalam pikiran saya sebelum mengucapkan perkataan-perkataan itu, saya melihat memang Dia mengerjakan sesuatu di dalam pikiran saya itu. Kan kita tidak tahu sebetulnya, kalau awalnya kan begini. Pikiran kita ini kan, apa yang kita ucapkan ini kan adalah apa yang kita isi di dalamnya kan. Kan ketika orang misalnya pintar berbicara kan karena apa yang dibacanya. Jadi dari apa yang dibacanya itu, maka pikiran dia yang setuju dengan sesuatu yang dibacanya itu akan berkembang gitu. Kalau saudara suka mendengarkan misalnya orang-orang mengucapkan sesuatu gitu ya, dia mengucapkan sesuatu yang lain gitu, itu karena dia itu mempunyai satu pola pikir tertentu gitu. Dan itu disukainya, itu bagian dia. Jadi dari situ dia bisa menerangkan sesuatu. Tetapi orang lain dengan pola pikir yang berbeda, dia akan menerangkan berbeda dengan ini. Gitu ya. Nah, namun ketika saya menjelaskan kepada saudara gitu ya, misalnya ada kata-kata yang baru yang kita dengarkan di sini. Pertama-tama mungkin saya nggak tahu ke arah mana ini. Kadang-kadang begitu, lalu di kemudian ketika kita terus berbicara, kita terus mempersekutukan, kadang-kadang dalam diri saya begitu saya nggak mengerti gitu, saya misalnya masih gamang gitu mau mengucapkan sesuatu gitu, maka di dalam diri saya seperti ada begini, oke lanjut saja dulu bacanya gitu. Tapi di lain kesempatan ada yang saya melihat langsung saja buka mulutmu gitu, ngomong saja gitu. Kan ini kan saudara, ini yang tidak ada yang pernah menjelaskan kepada saya. Tak ada, tak pernah saya baca di buku manapun itu. Ya kalau mungkin ada, tapi saya tidak pernah menemukan itu gitu. Saya tidak pernah menemukan guru yang seperti itu gitu. Guru yang benar-benar kayak ngajar saya kapan saja gitu. Kan kalau ada orang yang mau ngajar kita kan kita harus misalnya duduk di dalam seminar yang dia buat gitu. Kan harus seperti itu kan. Atau ya kita mesti rajin cari di perpustakaan atau buka YouTube atau apa gitu. Kalau ada tokohnya yang mau kita lihat itu bisa kita cari di YouTube misalnya kayak gitu. Tapi kan ini tidak ada gitu. Dia ini di dalam gitu.
Dan bagaimana saya tahu kalau itu adalah Tuhan itu? Kan itu butuh apa ya? Itu butuh saya ikutin dulu gitu. Itu butuh waktu, kadang saya berdoa dulu gitu ya. Ya kan? Saya menanti-nantikan gitu ya. Untuk menanti-nantikan itu saudara butuh ketekunan gitu ya. Butuh kesabaran gitu ya. Saya sambil menanti. Sampai saya menemukan sesuatu yang ini cara saya ya. Sesuatu yang membuat saya itu kayak melompat gitu di dalam gitu. Wow. Keren ya, hebat ya. Nah, itu semua diajar langsung oleh Tuhan itu, saudara. Ya terpaksa saya harus mengatakan seperti itu gitu. Karena memang sampai hari ini tepat seperti yang dikatakan, Tuhan itu selalu baru. Jadi saya mengamininya gitu. Waktu saya mengamininya, maka saya boleh merasakan memang saudara ya. Setiap hari keindahannya itu saudara. Ketika dia berbicara. Karena kan saya yang berbicara kepada saudara. Saya yang kenali diri saya seperti apa gitu. Saya yang mengetahui tingkat kedalaman pikiran saya seperti apa. Saya yang mengetahui. Nah, kalau orang-orang yang di Alkitab itu seperti Daud mengatakan, aduh gimana menyelamai pikiranmu Tuhan. Tak terselami Tuhan. Betapa panjang dalam lebarnya ketika aku menghitung. Terus aku menghitung seperti jumlah pasir di tepi pantai gitu. Ketika aku berhenti menghitungnya, aku masih bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Betapa dahsyatnya kejadianku ini Tuhan. Itu sangat ajaib bagiku katanya gitu. Dia hanya bisa mengatakan seperti itu saudara. Tetapi saudara, bagaimana tingkatannya itu saudara, sulit untuk dijelaskan. Bagaimana pekerjaannya, bagaimana dia sampai masuk ke tempat yang paling rahasia di dalam pikiran kita. Dia masuk ke sana saudara. Kan itu tepat di sumbernya. Kan apa yang saya keluarkan dari mulut saya kan, itu kan berarti dari dalam saya. Kadang-kadang kan dalam pikiran saya begini, mereka ini ngerti gak ya? Gitu kan. Apa yang saya ucapkan? Dulu saya begitu saudara. Saya mencoba berusaha menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana gitu ya. Nah, saudara, dulu saudara saya punya tandem gitu. Tandem ngerti maksudnya ya? Lawan bicara yang dimana lawan bicara kita itu mampu mengimbangi apa yang sedang kita pikirkan. Itu tandem namanya ya. Nah, tapi belakangan saya tidak menemukannya gitu. Dulu ketika sering pergi bersama dengan kita gitu ya. Ya, dulu saya pikir itu tandem saya dulu. Jadi ketika kita mulai yang baru ini saudara, itulah harapan saya dulu gitu. Tapi ternyata kan Tuhan menjelaskan kepada kita Wahyu 12 itu gitu kan. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Satu ke padang gurun, satu dia dirampaskan naik ke tahtanya Tuhan gitu. Oke. Nah, itu saudara sudah dijelaskan dalam pikiran saya gitu. Gitu ya. Jadi saya tetap maju saja gitu. Entah bagaimana endingnya gitu kan, itu kan hanya Tuhan yang tahu. Kalau Yesus saja mengatakan hanya Bapa yang tahu, apalagi kita. Karena Yesus adalah kakak sulung kita. Dia lebih duluan tahu, dia lebih duluan lahir, ceritanya begitu. Itu sudah ketetapan. Ya. Dan ya Yesus juga
mengakuinya. Jadi ibaratnya gitu, kalau kita bersama dengan Yesus di sini, saudara, ibaratnya ya Yesus akan mengatakan, ya memang seperti itu. Makanya ya aku sebagai abang, ya aku pasti mendampingi kalian gitu. Sampai pada tingkat tertentu, ya aku harus meninggalkan kalian. Kalian harus rela melepaskan aku kembali gitu. Ya. Jadi cerita-cerita ini, saudara, itu rasanya, saudara, sulit terjelaskan ya. Bagaimana? Masa bisa kayak gitu sih? Nah gitu, kadang-kadang kita berpikir gitu. Tapi saudara, saya sangat yakin ketika saya terus berbicara kepada saudara gitu ya, maka Tuhan itu sendiri akan menjelaskan kepada kita. Sehingga setingkat apapun pengalaman saya, itu akan nyata saja dalam diri saudara, karena itu adalah pekerjaan firman. Jadi dalam kita bersekutu ini, saudara, bukan masalah tingkat pendidikan kita setinggi apa, bukan karena kita mengerti bahasa-bahasa tertentu lalu kita bisa mengerti dengan cepat. Misalnya kalau kayak saya katakan tadi, tandem lah, baru kita mendengarkan kata itu gitu ya, lalu saya jelaskan kata itu gitu kan. Nah, namun di hal-hal yang lain, saudara, ketika Tuhan ingin menjelaskan, maka secara perlahan pikiran kita yang tadinya itu mungkin agak lamban gitu ya, secara fisik gitu ya. Namun karena kita mendengarkan firman itu, mendengarkan perkataan-perkataan yang kalau boleh kita katakan itu adalah perkataan Tuhan. Jadi dengan mengatakan itu perkataan Tuhan, maka kan berarti saya mengakuinya. Kalau saya berani mengakuinya, maka dia juga mengakuinya di hadapan Bapa. Dan Bapa itu juga mengakuinya. Kan tentu kan dia lihat hati saya ketika mengucapkan itu. Kan dia bisa langsung melihat. Kenapa saya harus mengucapkan itu, saudara? Karena kan seperti itulah pola Tuhan Yesus. Ketika dia didesak untuk harus memanggil keluar Lazarus gitu dari dalam kuburan itu kan. Ketika pintu kuburannya dibuka gitu, bukalah batu yang menutupnya katanya gitu kan. Waduh, dia sudah berbau, nanti menyengat gitu. Apakah baunya menyengat waktu dibuka pintunya? Tidak. Karena kalau enggak kan orang-orang pasti lari lah gitu. Karena kan pasti akan dicatat, maka orang banyak itu menutup hidungnya karena memang sudah berbau kuburan itu. Pasti kan akan ada tulisan itu. Ya. Nah, jadi saudara, namun kan tidak ada begitu. Itu karena apa? Tentu ada kuasa daripada perkataan Tuhan. Jadi ibaratnya perkataan Tuhan itu kayak membangkitkan satu aura gitu di sekelilingnya gitu. Jadi kayak semua hal-hal yang lain, mau cuaca, mau bau, mau apa saja gitu ya, itu kayak tunduk kepada firman itu gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita sudah mengetahui, sudah sedang memasuki pintu masuknya gitu. Jadi begitu kita sudah tahu dan kita ada di dalamnya, seperti saya katakan, ketika saya mengucapkannya, ketika saya mengakuinya, itu Tuhan. Ingat sekali lagi, Tuhan lihat hati saya. Dan dia selalu begini, dia selalu wanti-wanti di dalam hati saya. Ingat, Tuhan, bukan manusia, bukan kamu.
Kamu mesti menjaga dirimu itu tunduk kepada Tuhan gitu. Tapi ingat juga, kamu melakukannya dengan rela hati. Karena tetap yang mengerjakannya semuanya di dalam dirimu itu aku, atau lebih tepatnya Roh Kudus. Semakin hari kamu semakin mengerti bagaimana bekerja sama dengan Dia. Semakin lama kita semakin mengerti bagaimana bekerja sama dengan Roh Kudus itu. Jadi karena kan pekerjaan si jahat itu yang masih tinggal di dalam kita itu kan, kita kan juga tidak tahu seberapa besar kadarnya, seberapa tinggi kadarnya yang telah membohongi pikiran kita, atau pikiran nenek moyang kita yang masih bercokol di dalam diri kita oleh karena DNA kita kan. Seberapa dalam hati kita masih melekat kepada nenek moyang kita kan kita tidak tahu. Seberapa dalam perkataan-perkataan para rasul-rasul itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, seberapa dalam itu mencengkam pikiran kita, kita pun tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Lalu bagaimana caranya Tuhan melepaskan kita dari situ? Kita pun tidak tahu. Kalau kita berusaha ingin melepaskannya, justru cengkeramannya makin lama makin kuat. Lalu gimana dong? Coba dilema kan? Bagi kita kan? Nah, disitulah kita mesti mulai berhikmat dari pengalaman itu. Disitulah perkataan tua-tua yang mengatakan kepada Rasul Yohanes itu, jangan takut gitu. Jangan kamu menangis gitu. Ketika kita merasakan seperti tadi dengan diri gimana dong gitu. Itu yang seperti yang dialami oleh Paulus itu, saudara. Aku manusia celaka. Ya, tentu kita gak perlu mengulangi perkataan itu gitu. Karena dia sudah pernah ucapkan itu. Tinggal sekarang sebagai manusia celaka, bagaimana kita melihat Tuhan itu sendiri, memprosesnya, membentuknya, mengajari si manusia celaka tadi. Kita akan melihat itu setiap hari, saudara. Dia selalu baru. Setiap hari, saudara. Nah, saudara, jadi saya coba menjelaskan itu kepada saudara supaya saudara pun punya gambaran. Nanti ketika di satu saat saudara punya waktu luang, dengarkan kembali gitu ya. Harus pas dalam keadaan tenang gitu ya. Mungkin sesudah anak-anak pergi sekolah, atau benar-benar pokoknya tidak ada yang saudara mau kerjakan hari itu. Tentu saudara harus kerjakan dulu gitu ya, apa yang penting-penting gitu ya. Kerjakan dulu sampai saudara gini, Tuhan, aku ingin belajar bersekutu dengan Engkau. Ya mungkin kedalaman pikiranku belum seperti Bapak itu gitu. Tapi seperti kata dia, bahwa dia pun belajar terus. Maka bolehlah Tuhan. Kan menurutmu kan kami semua sama gitu. Dalam pandanganmu kan terhadap orang itu, kalau itu anakmu, kan ketika aku datang kepadamu, aku kan juga anakmu gitu. Kalau seperti itu Tuhan, berbicaralah gitu. Aku ingin memiliki jalan pikiranmu gitu. Nah, jadi tentunya Tuhan yang di dalam kita, Tuhan yang sudah kita hormati itu, yang sudah kita hargai itu dengan diam-diam, karena Dia telah menolong kita dalam banyak hal. Tentu Dia akan mengajari kita sesuai dengan sudah di tingkat mana kita. Dia akan dengan dengan keeleganannya,
tanpa membuat seseorang itu minder. Nah, seperti itulah Tuhan. Seperti itulah Roh Kudus gitu. Jadi semakin seseorang itu dia benar-benar menginginkan kebenaran, maka Tuhan yang sumber kebenaran itu akan memiliki 1000 macam cara untuk bisa memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang kita minta, yang dia berikan adalah Roh Kudusnya. Kita mesti ingat itu. Bukan sesuatu hal-hal yang materi. Enggak. Bagi Tuhan itu, kalau kamu cari kebenaran yang lain itu sudah pasti ditambahkannya kepadamu. Nah, jadi saudara, seperti itulah dia menjagai hati kita, saudara. Saya melihat proses penyelamatan itu seperti itu, saudara. Jadi saudara, di masa yang lampau saudara ya, orang-orang yang mencari kebenaran itu, ketika mereka mencapai satu level tertentu, mereka itu berhenti di sana. Itulah yang membuat sebetulnya mereka tidak melihat lagi pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka. Mereka itu mulai mengembangkan pengetahuan mereka tentang Tuhan. Mereka kembangkan. Jadi mereka kayak berdiri sendiri gitu. Sebetulnya seperti itulah Alkitab itu ditulis gitu. Jadi manusia yang sekarang, manusia yang berikutnya telah berhenti di dalam pekerjaan manusia. Seperti dikatakan sebelumnya. Apakah Tuhan menyuruh Matius menuliskan silsilah Yesus gitu? Apa gunanya silsilah Yesus itu? Karena yang kita terima itu sebetulnya bukanlah Yesus secara fisik. Sebetulnya bukan itu yang kita terima. Kalau Yesus secara fisik yang kita terima, tentu kita akan lihat silsilahnya gitu. Tapi menurut pikiran manusia pada waktu itu, kalau silsilah yang ditunjukkan itu kan harusnya kan silsilahnya harus misalnya silsilah orang-orang kudus gitu kan. Tapi ternyata kita melihat ke atasnya itu ada Rahab di sana, kan? Ada Tamar di sana, kan gitu kan. Nah, ada orang-orang yang boleh dikatakan harusnya tidak menjadi garis keturunan Yesus gitu, ke atas gitu. Jadi istilahnya, jadi yang kita terima itu bukan yang secara fisik, tapi yang kita terima itu adalah secara roh sebetulnya. Ya, jadi makanya dalam persekutuan kita ini semua sebetulnya kita digiring untuk bersekutu dengan Tuhan yang selama ini membimbing kita secara pribadi gitu. Kita tetap mesti ingat itu gitu. Jadi kalau dikatakan dia telah menjadi daging, itu benar-benar secara prakteknya kita mesti mengalaminya. Iya. Walau bagaimanapun saya menerangkan kepada saudara, itu tidak akan ada gunanya kalau saudara tidak mengalaminya secara praktek. Nah, tentu kalau saudara ingin mengalaminya secara praktek, itulah yang dimaksud sebetulnya memiliki jalan masuk. Dan ketika dikatakan Roh Kudus juga memiliki jalan masuk untuk menyelamatkan saudara atau untuk melakukan pekerjaannya.
pekerjaannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Dia sangat tekun saudara mengerjakan seseorang. Setekun kita mencari Tuhan, setekun itulah Tuhan mengerjakan kita. Jadi sungguh pekerjaan Tuhan ini sangat mengherankan. Jadi ketika kita menyadari itu, maka walaupun Tuhan tidak menyuruhnya, kita itu akan dengan secara sadar akan mulai memiliki tekad atau memperbaiki tekad kita untuk mengasihi Tuhan. Atau seperti yang dikatakan sebelumnya, menyelesaikan kehendak Bapa. Itu pasti akan terbentuk. Walaupun hal ini juga akan terus saudara diperbaharui dia gitu. Nah, kalau sudah dalam taraf itu saudara, itu bagian dia. Bagian kita mengerjakan bagian kita. Bagian Tuhan adalah bagian Tuhan. Itu gak terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, itu saudara yang harus saudara ini ya. Disinilah kita semua mesti bekerja sama. Karena kan kita juga tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Ketika Tuhan mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada godaan ingin menjadi terbesar di antara kamu, maka kamu mesti mencari tempat yang paling rendah justru. Kamu tidak boleh mencari tempat yang lebih tinggi. Kalau kamu mencari tempat yang lebih tinggi, itu berarti siap-siap iblis akan memakanmu. Kamu akan punya ambisi, dan ambisi manusia tidak pernah akan terpenuhi. Nah, oke gitu ya Tuhan ya. Kalau gitu Tuhan, janganlah yang menjadi kehendakku terjadi. Sama seperti yang dikatakan tentang Ayub semalam gitu. Dia lebih baik memilih mati daripada harus melanggar perintah Tuhan. Itulah moto dalam hidupnya dia. Tentu saudara, itu adalah yang tanpa sadar dimiliki oleh Ayub dari Tuhan gitu. Ketika dia diciptakan, ketika dia dilahirkan gitu. Dari sini saudara, kita boleh mengetahui ada hal-hal yang di luar jangkauan kita. Ketika seseorang lahir saudara, seperti dikatakan sebelumnya, kita tidak tahu dari mana kita. Kenapa kita jadi tipe seperti ini? Kita tidak tahu. Entah sudah berapa kali kita ini mati, lahir lagi. Kita mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Lalu kita pergi lagi, lalu kita hidup kembali di keluarga yang berbeda. Kita tidak tahu. Ya. Sampai pada akhirnya, disitulah kita melihat wajah semua orang bersuka cita. Ya. Sebagaimana yang dipahami, Tuhan tetap memulai rencananya untuk tahap pekerjaannya yang lain, yaitu perkara kedatangannya menjadi daging pada akhir zaman. Sebagaimana yang dipahami manusia, penyaliban Tuhan telah mengakhiri pekerjaan inkarnasi Tuhan, menebus seluruh umat manusia dan membuatnya mampu merebut kunci alam maut. Semua orang mengira pekerjaan Tuhan sudah selesai sepenuhnya. Padahal dari sudut pandang Tuhan, hanya sebagian kecil dari pekerjaannya yang telah selesai. Lihat dari saudara tidak akan menemukan penjelasan ini di mana-mana. Tidak akan ada kecuali dalam firman Tuhan. Saudara tidak akan menemukan ini di mana-mana. Tidak akan ada manusia yang berani yang bisa menceritakan hal seperti ini kecuali Tuhan itu sendiri. Makanya dengan sangat yakin kita mengetahui Tuhan sudah datang kedua kali dari firman yang kita persekutukan ini.
Jadi kita bukan lagi mencari satu sosok gitu loh. Justru walaupun kita tidak melihat orang ini, tapi kita seperti melihat dia ada di sini. Karena apa? Kita bisa lihat dalam pikiran kita. Saya bisa lihat dalam pikiran saya. Saudara bisa melihat dari ketika saya mengatakannya. Jadi ibaratnya orang yang sedang berbicara sama juga dengan orang yang sedang berbicara kepada saudara hari ini. Gitu. Seperti itu. Kenapa orang ini bisa berbicara seperti itu? Tentu kan itu kan pertanyaan kan. Itu kan saudara kan, masa sih gitu. Iya. Karena semua sama-sama lahir dari dia. Karena kita sudah mengakui Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Oh. Orang-orang ini atau orang-orang berikutnya, mereka adalah orang-orang yang sama seperti Ayub, sama seperti Petrus, yang sudah melalui banyak hal gitu. Dan mereka tiba pada satu kesimpulan bahwa mereka lebih baik mati daripada melanggar perintah Tuhan gitu. Daripada tidak melakukan kehendak Bapa gitu. Oke, lihat. Jadi semua orang mengira pekerjaan Tuhan sudah selesai sepenuhnya. Padahal dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, hanya sebagian kecil dari pekerjaannya yang telah selesai. Jadi pekerjaan penyalipan itu, penebusan itu, kebangkitan itu masih sebagian kecil. Jadi yang selesai sebetulnya adalah bagiannya Tuhan Yesus untuk menebus. Jadi itu sebetulnya pekerjaan penebusan, belum pekerjaan penyelamatan. Pekerjaan penyelamatan itu dilakukan dengan berfirman. Nah, tentu saudara ketika kalau pekerjaan itu pekerjaan berfirman, tentu yang paling pertama yang dilakukan orang harus apa? Mendengarkan dong. Nah, kalau dia ingin tanah hatinya ini menghasilkan buah, tentu yang mendengarkan itu kan harus mendengarkan dengan seksama. Harus memberikan perhatian penuh kepada apa yang didengarnya. Dan mulai membuat hatinya ini menjadi gembur. Tidak ada batu-batu di sana. Dia seperti seorang petaninya dan sekaligus menjadi tanahnya. Sekaligus dia menjadi tanamannya yang akan disiram dengan firman-Nya. Sekaligus imannya dia itu membuat dia itu tersiram setiap hari. Kan kalau kita tidak datang kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menyirami kita? Kalau kita hanya datang, lalu kita tidak mempersekutukan satu bagian firman, bagaimana kita akan disirami? Dari mana airnya? Tentu kan gak bisa. Bagaimana firman itu berubah menjadi air yang akan menyirami kita? Kan gak akan bisa kalau kita tidak dengarkan secara baik-baik. Kalau kita tidak terus menetapkan dalam diri kita rasa lapar dan haus akan Dia. Itulah kerjasama. Bagaimana itu semua terjadi kalau iman kita tidak bekerja? Bagaimana saya bisa bicara kepada saudara kalau saya tidak punya iman? Kan semua itu mustahil, saudara. Jadi lihat saudara ya, kalau dikatakan itu sebagian kecil, harusnya kita langsung tanggapi begini. Oh ya, gitu. Saya ketika pertama kali baca ini, saya nggak tahu sudah berapa kali baca di bagian yang lain juga ya. Karena kadang-kadang saya membacanya di firman Tuhan harian gitu ya. Karena itu dibagi-bagi saudara. Ada kitabnya, ada kitab penafsirannya.
ada dibagi dalam firman Tuhan harian gitu ya. Jadi saya nggak tahu sudah berapa kali mendengarkan atau membaca bagian ini sudah. Nah, jadi ketika mendengarkan itu gitu ya. Pertama-tama saya begitu, simpan. Lama kelamaan saudara, saya semakin takluk gitu. Lama kelamaan. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi yang telah dia lakukan adalah menebus umat manusia. Dia tidak menaklukkan umat manusia. Lihat. Dia hanya menebus. Jadi kalau menebus itu sama sekali kan tidak ada hubungannya dengan yang ditebus. Jadi sebetulnya orang kan tidak bisa mengatakan begini, aku belum ditebus gitu. Kan gak bisa. Oh Tuhan belum membeli aku. Gak bisa. Karena pekerjaan penebusan itu tidak ada hubungannya dengan manusia. Jadi itu bagian Yesus yang sudah selesai. Jadi itu justru makanya tepat dikatakan itu masih sebagian kecil. Manusia belum sadar sepenuhnya. Makanya kita lihat harusnya kan kalau seorang hamba Tuhan itu mengingat bagaimana dulu ketika dia dipanggil oleh Tuhan gitu ya. Tentu dia akan bisa menilai dirinya sendiri. Aku ini sebetulnya jadi milik Tuhan atau aku sebetulnya jadi milik dunia ini ya gitu loh. Ketika dia mencari pujian, ketika orang tidak menghormati dia, ketika misalnya dia seorang pemimpin gitu lalu orang tidak menghormati dia gitu. Lalu dia menjadi marah misalnya gitu. Ketika dia mengalami sakit misalnya, lalu dia berusaha mengobati dirinya sendiri gitu. Ketika dia itu harus berkhotbah misalnya, dia terus mempersiapkan diri gitu. Apakah dia masih menunggu seperti dia ketika dia pertama kali berkhotbah, atau dia sudah menjadi pintar? Kan harusnya kan orang menyadari kan. Apakah dia masih bergantung atau tidak? Jadi lihat, justru itu masih sebagian kecil. Dia tidak menaklukkan umat manusia. Apalagi mengubah wajah jahat manusia. Sementara saudara manusia terus bekerja. Wah, saya sudah ditolong sama Tuhan. Seperti Paulus lah gitu saudara. Dia belum mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Jadi orang terus berusaha mengajari yang lain, menasihati yang lain gitu kan. Demi apa? Demi terjadi sesuatu hal gitu. Bagaimana dia bisa memperbaiki wajah orang lain? Wajah sendiri saja tidak bisa diperbaiki. Dan memang mustahil. Orang dia bilang, dia tidak mengubah wajah jahat manusia. Sementara manusia itu berusaha memperbaiki wajahnya. Dia berkaca kepada firman. Firman yang dulu yang dipakai dia. Apalagi dengan membaca kitab Amsal dan sebagainya. Dia berusaha memperbaikinya. Tapi apakah tetap ada kecenderungan untuk berbuat jahat? Ya tetap masih ada.
Makanya dikatakan barang siapa menang. Menang dulu, baru nanti memasuki pekerjaan berikutnya. Makanya orang harus menyambut kedatangannya. Orang harus tahu bagaimana menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Harus gitu. Jadi kalau orang tidak melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali, sibuk malah menghujat berita kedatangan itu, mau sampai kapan dia? Ya. Jadi itulah sebabnya Tuhan berkata, meskipun daging inkarnasiku mengalami rasa sakit kematian, itu bukanlah tujuan keseluruhan dari inkarnasiku. Bukan. Yesus adalah anakku yang kukasihi. Ya. Dan disalib bagiku. Tetapi dia tidak menyelesaikan seluruh pekerjaanku. Jadi ini sudah Bapak yang bicara ya. Jadi kadang-kadang saudara, kalau kita lihat di sini kan, wih, tadinya kunya ini adalah orang itu. Tapi sekarang kenapa kalau mendengarkan ini yang bicara itu justru lebih tinggi dari Yesus? Nah, tentu disitulah kita langsung ingat bahwa itu adalah Allah itu sendiri. Kan di sini kan kita bisa dengan jelas melihat perbedaannya kan. Oke. Tetapi dia tidak menyelesaikan seluruh pekerjaanku. Dia hanya melakukan sebagian darinya. Karena itu Tuhan memulai bagian kedua dari rencananya untuk melanjutkan pekerjaan inkarnasi. Jadi kalau dikatakan Tuhan di sini, Tuhan memulai bagian kedua dari rencananya. Tuhan di sini adalah inkarnasi yang kedua. Tapi untuk melanjutkan bagian kedua dari rencananya di sini adalah Allah itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini perlu kita mengerti. Namun kita masih selalu ingat hakikat keduanya. Atau kalau kita melihat ini sudah seperti tiga pribadi kan. Hakikatnya sama. Gitu. Oke ya. Nah, tujuan akhir Tuhan adalah menyempurnakan dan mendapatkan semua orang yang diselamatkan dari cengkraman iblis. Nah, tentu di sini saudara, kita itu mulai harus lebih memilah gitu. Memilahnya begini maksudnya. Jadi harus ada sekelompok orang dulu yang diselamatkan atau dihakimi atau dihajar. Jadi siapapun dia yang merindukan Tuhan harus dihakimi, harus dihajar, harus disempurnakan. Siapapun dia. Jadi saudara mesti dengan rela saudara mempersembahkan diri saudara. Gak perlu takut. Karena ini bukan mengenai kita. Ini mengenai pekerjaan Tuhan. Dalam hal ini saudara kita mesti menundukkan diri kita saudara. Oke. Itulah sebabnya Tuhan bersiap sekali lagi menghadapi bahaya saat datang menjadi daging. Gitu. Saudara mesti melihat itu. Jadi kalau saudara mulai melihat penyelamatan Tuhan ini saudara ya. Saudara mesti berani dengan iman gitu. Mempersembahkan seluruh diri saudara. Mempersembahkan kehendak. Mulai mempersembahkan apa yang jadi selama ini mungkin cita-citamu gitu. Gagasan-gagasanmu.
engkau mesti berani mempersembahkannya gitu. Makanya dikatakan kan, Tuhan bersiap sekali lagi menghadapi bahaya saat datang menjadi daging. Jadi sini saudara harus bekerja sama dengan Tuhan itu sendiri. Karena dagingnya kan adalah kita. Kan tujuannya tadi kan menyelamatkan kita, menyempurnakan kita. Berarti kita ada di dalamnya. Oke? Yang dimaksud dengan inkarnasi mengacu pada Dia yang tidak membawa kemuliaan karena pekerjaan Tuhan belum selesai. Tetapi yang menampakkan diri dalam identitas anak yang dikasihi dan yang adalah Kristus yang kepadanya Tuhan berkenan. Itulah sebabnya ini dikatakan menghadapi bahaya. Saudara, itu cukup panjang ya untuk menjelaskan itu. Nanti perlahan-lahan saudara kita akan mengerti. Saya tahu saudara. Sebetulnya saya sudah ceritakan sebelumnya. Ya, tapi saudara karena mungkin ya belum waktunya gitu ya. Kita belum mendapatkan pencerahan yang lebih dalam gitu. Tapi saudara, di kata itu saudara, menghadapi bahaya itu saudara. Nah, seperti yang saya katakan kepada saudara, ketika dia mulai berbicara tentang anak laki-laki itu saudara, nah sebetulnya di situ sudah ada kayak alarm. Ya, karena kan yang pertama tujuan Tuhan ingin menjelaskan itu. Sementara ketika dia menjelaskan, kan yang menjelaskan itu kan harus pikiran saya. Sementara pikiran saya ini kan sembari masih disempurnakan. Artinya masih ada pikiran-pikiran lain yang bersumber dari si jahat. Disitulah letak bahayanya. Iya. Karena kan manusia itu, lihat saja kerusakannya. Ketika seseorang dipercayakan pewahyuan dari Bapa, lihatlah bagaimana Petrus, ya kan, dengan arogannya gitu, menarik tangan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan harus mengatakan, enyahlah kamu iblis. Lalu lihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, iblis sudah menuntut menampimu, katanya. Tapi jangan takut Petrus. Nah, disinilah perkataan itu menolong kita. Itu menolong saya. Saya gak perlu takut. Karena saya sangat yakin dia sudah menang. Baik, di Tuhan saudara, mari kita akhiri. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin.